Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Nah, gimana semuanya sehat? Amin, insya Allah sehat semua ya. Nah, untuk video kali ini saya mau sedikit sharing nih untuk persiapan masa Desember 2024, yaitu cara buat bukti potong PPh 21 masa Desember pada Ibu Pot 21. Nah, nanti di Desember ini nanti akan kita buat ya bukpot tahunan ataupun kita kenalnya 1721A1 dan juga bukpot bulanan. Ini tetap ada ya final dan juga tidak final. Nah, apakah bukpot bulanan ini masih tetap dibuat pada pegawai tetap atau cukup tahunan saja A1-nya? Nah, langsung saja ya kita simak ke penjelasan di slide berikutnya. SPT masa Desember Ibu Pot 21. Nah, pemotong pajak nih perlu ngapain aja nih? Perlu buat apa? Yang pertama, perlu membuat 1721A1 untuk pegawai tetap ya. Jadi tidak dibuatkan bukti potong bulanan untuk masa Desember. Jadi langsung tahunannya ya untuk pegawai tetap. Dengan kata lain, bukti potong tahunan A1 ini merupakan bupot bulanan di masa pajak terakhir. Ingat ya, jadi tidak perlu dibuat bupot bulanan, cukup tahunan saja untuk pegawai tetap di masa Desember. Nah, gimana nih untuk yang bupot bulanan? Nah, selain pegawai tetap, misalnya ada jasa konsultasi orang pribadi, nah itu masih tetap perlu dibuatkan bukti potong bulanan ya. Nah, dan tidak perlu disetahunkan, cukup di masa Desember itu saja. Nah, bagaimana untuk tata cara pembuatannya? Untuk tata cara pembuatannya, teman-teman bisa lihat di Per 2 PJ 2024. Nah, langsung saja kita coba tes ya, ataupun kita lihat bagaimana sih tampilan bupot tahunan A1-nya dengan bupot bulanan final dan juga tidak final. Langsung kita ke pajak.go.id. Nah, ini kita login dulu ya, kemudian masukkan kata sandi dan kode keamanannya. Nah, kebetulan di sini saya sudah masuk di Ibu Pot 21 atau 26. Nah, di sini saya tidak lagi menjelaskan bagaimana cara melapornya, karena untuk cara melapornya ini akan sama saja seperti masa ya. Cuma bedanya kita buatkan bukti potongnya ada bupot tahunan. Nah, di sini kita rekam, di sini ada dua pilihan ya, bupot bulanan, final atau tidak final, dan bupot tahunan A1. Nah, kita buka dulu nih yang bulanan. Bulanan ini dipakai selain pegawai tetap ya, untuk masa Desember. Jadi, nanti teman-teman bisa sesuaikan ada memotong PPh 21 untuk non pegawai tetap. Nah, di sini nih isinya, mulai dari identitas kemudian jenis pemotongannya. Nah, ini disesuaikan ya. Ini juga sebetulnya sudah ada di tutorial saya sebelum-sebelumnya. Bisa dicek ke video sebelumnya. Nah, atau kita bahas sedikit di sini, kita isikan identitas mulai dari tahun pajak, masa pajak, kemudian ada NPWP ataupun pakai NITKU ataupun pakai NIK ya. Kemudian nanti akan muncul nih nama dan juga alamatnya. Kemudian kita pilihkan dengan kode objek pajaknya, apakah juga mendapatkan fasilitas ataupun tidak. Nah, kemudian di perhitungan PPh 21-nya kita masukkan jumlah penghasilannya, nanti disesuaikan ya dengan jasa yang diberikan gitu ya, dilihat dari kode objek pajaknya. Jika sudah selesai, seperti biasa nanti di kolom penandatangan diisi sebagai pengurus, penandatangannya siapa, dan jangan lupa checklist pernyataan. Jika sudah, nanti kita simpan. Nah, ini adalah untuk bukti potong final ataupun tidak final selain pegawai tetap yang nanti kita buatkan di masa Desember. Nah, kita back. Nah, di sini coba kita lihat nih tampilan bupot tahunan A1. Nah, ini untuk pegawai tetap ya.
untuk masa Desember. Atau juga bisa ketika si karyawannya resign, maka perlu dibuatkan A1-nya. Nah, ini asumsinya adalah di akhir tahun ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini adalah ada bagian identitas, kemudian ada rincian penghasilan. Nah, di sini kita coba lihat nih, pertama di identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nanti diisi identitasnya, NPWP ataupun NIPKU ataupun NIK-nya. Kemudian namanya nanti di sini akan dicek, kemudian di sini akan muncul ya automatically nama dan juga alamat. Kemudian kita pilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kita pilih PTKP-nya, jabatannya dan status karyawan asing. Kalau bukan karyawan asing ya ini di unchecklist ya. Kemudian jika pegawai asing kita pilih kode domisilinya. Nah, kemudian kita ke bagian bawah ada rincian penghasilan dan perhitungan PPh 21. Nah, di sini ada dua kode objek pajaknya. 21101 ini adalah untuk pegawai tetap dan 21102 ini adalah penerima pensiun. Nah, di sini tahun pajaknya ya di checklist juga nih. Pilih tahun pajak, masa awalnya misalnya Januari sampai dengan Desember gitu ya. Nah, di sini juga dilihat apakah mendapatkan fasilitas ataupun tidak. Jika tidak, ini tidak perlu di checklist. Kemudian kita masukkan penghasilan bruto masa pajak terakhir. Jadi di masa Desembernya ya kita masukkan penghasilan bruto yang didapat di Desember. Nah, ini kemudian data penghasilan setahun. Jadi kita harus isi nih penghasilan selama 1 tahun, gaji, tunjangan, dan lainnya ya, honor, premi, dan lainnya. Misalnya juga ada THR, nanti akan masuk ke ini nih, yang seperti abu-abu. Nah, yang seperti abu-abu ini tidak perlu diisi sendiri ya, jadi kita isi bagian-bagian yang putih saja nih, seperti gaji, tunjangan lainnya, luang lembur, dan sebagainya. Nah, kemudian kita ke pengurangan. Pengurangan ini ada biaya jabatan, iuran terkait pensiun ya, kemudian zakat yang dibayar melalui pemberi kerja. Nah, di sini juga akan ada abu-abunya ini by system ya. Kemudian kita ke perhitungan PPh 21-nya. Nah, di sini kita perlu isinya yang putih-putih saja nih, seperti 13, 15, 16, 17, 18 juga ini kita tinggal klik hitung gitu ya. Tidak perlu kita isi manual. Nah, kemudian kita ke bagian bawah. Nah, jika sudah semua terisi dengan benar, maka langsung kita ke bagian penandatangan bukti potong. Seperti biasa ya, penandatangannya sebagai pengurus misalnya pilih penandatangannya siapa dan kotak pernyataannya bahwa bukti potongnya sudah diisi dengan benar dan ditandatangani secara elektronik, kemudian simpan. Nah, itu untuk bukti potong tahunan A1-nya. Nah, gimana? Paham? Insya Allah. Amin, mudah-mudahan paham ya. Jadi untuk cara pelaporannya sama saja, nanti sudah diisi semua, kita lakukan posting ya. Nah, ini kita lakukan posting, kemudian jika sudah posting nanti kita rekam bukti setor. Nah, jika sudah nanti kita ke penyiapan SPT masa PPh 21 atau 26 untuk melapor PPh 21 masa Desember yang sekaligus juga tahunan. Gimana? Mudah ya? Mudah insya Allah. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, mendukung channel ini. Terima kasih yang sudah like, membagikan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.